Sampai akhirnya dia menemukan bahwa mantan istrinya telah melahirkan seorang anak laki-laki untuknya 6 tahun lalu. Baru saat itulah sang presiden direktur sadar dengan ketakutan bahwa dulu dia salah paham terhadap wanita itu. Dia pun segera pergi ke rumah sakit, tanpa tahu bahwa saat itu wanita dan anaknya sedang dihina habis-habisan oleh wanita licik. Dulu ibu si wanita meninggal demi menyelamatkan sang presdir. Demi membalas budi, ibu sang presdir tidak hanya memintanya menikahi si wanita, bahkan memberikan kartu hitam untuk mengganti kerugian wanita itu. Tak disangka malah ketahuan oleh presdir. Dia salah sangka bahwa wanita itu menikahinya demi uang. Padahal wanita itu menolak kartu hitam itu, bahkan memohon ibu mertua untuk merahasiakan soal ibunya yang menyelamatkan presdir, karena dia tidak ingin presdir merasa bersalah atau terbebani. Namun justru karena wanita itu menyembunyikan kebenaran, presdir malah membencinya setelah menikah. Melihat apapun dari wanita itu selalu tidak enak. Ibu mertua yang melihat menantu terus-menerus menderita pun sangat cemas. Suatu hari saat ingin menghibur wanita itu di jalan, ibu mertua lengah dan mengalami kecelakaan hingga meninggal di tempat. Pria itu yang memang sudah punya prasangka buruk terhadap wanita itu, semakin menyalahkannya. Dan pernikahan mereka pun berakhir. 6 tahun berlalu. Meski di sekelilingnya banyak wanita cantik, hati presdir tetap merasa kosong. Dia seringkali teringat pada wanita itu. Hingga hari itu tiba. Wanita yang menghilang selama 6 tahun tiba-tiba muncul di hadapannya. Padahal dia memikirkan wanita itu setiap hari. Namun rasa duka karena kehilangan ibu membuatnya sulit menghapus dendam di hatinya. Melihat wanita itu langsung berlutut di depannya, memohon agar dia mau membantunya. Amarah presdir langsung meledak. Wanita itu justru dengan suara pelan memohon agar presdir tidur dengannya. Orang-orang langsung heboh, menertawakan wanita itu yang dianggap tidak tahu malu. Namun dia tak peduli pandangan orang. Dia hanya ingin menyelamatkan anaknya. Ternyata setelah mereka berpisah 6 tahun lalu, wanita itu baru tahu bahwa dirinya hamil. Tak disangka anak itu setelah lahir divonis menderita leukemia. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan melahirkan anak lagi bersama ayah kandungnya, lalu mengambil darah tali pusar untuk pengobatan. Karena terpaksa wanita itu pun mencari presdir. Menghadapi kesalahpahaman dari presdir, dia tetap tidak bisa mengungkapkan kebenaran. Karena dia takut kalau presdir tahu soal keberadaan anak itu, dia akan merebutnya darinya. Maka dia hanya bisa menahan malu dan rasa sakit, berpura-pura menjadi wanita matre yang hanya mengejar uang. Tak disangka presdir justru menyuruhnya menjadi sasaran tembak hidup. Katanya dia akan mempertimbangkannya dulu. Wanita itu langsung setuju tanpa ragu. Demi anaknya bisa hidup, meski harus mengorbankan nyawanya pun dia rela. Melihat wanita itu terkena tembakan dan terjatuh ke tanah, presdir tidak menunjukkan sedikit pun rasa iba. Bahkan menganggap wanita itu sangat licik demi uang. Karena presdir begitu meremahkannya, wanita itu pun langsung menciumnya. Tanpa disadari wanita itu telah mencampur obat di lipstiknya. Tak lama kemudian presdir mulai merasa tidak nyaman. Setelah tujuannya tercapai dan ingin pergi, dia malah bertemu dengan wanita licik itu. Wanita licik yang tahu wanita itu kembali mendekati presdir, langsung menyumpalkan pil KB ke mulutnya. Untungnya wanita itu sigap. Begitu wanita licik pergi, dia langsung memuntahkannya. Hari itu presdir dan wanita licik datang meninjau rumah sakit. Tanpa sengaja mereka melihat anak lelaki itu. Presdir merasa ada kedekatan saat melihat wajah anak itu mirip dirinya sewaktu kecil. Sementara wanita licik salah paham mengira presdir suka anak kecil. Dia pun langsung merancang rencana untuk melahirkan anak bagi presdir, agar bisa mengamankan posisinya di sisi presdir. Saat kepala rumah sakit menyerahkan daftar pasien yang mendapat bantuan, presdir kaget melihat nama anak lelaki itu. Karena itu adalah nama yang dulu dia dan wanita itu rencanakan untuk anak mereka di masa depan. Dia pun segera memerintahkan orang untuk menyelidiki informasi lengkap soal anak itu.